Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah dasar. Nah, sebelumnya kami telah melakukan observasi ke suatu SD, yaitu SD Remaja Parakan, di mana kegiatan pramuka di SD ini itu berjalan dengan maju. Nah, untuk memperdalam isi materinya dan apa saja sih kegiatan pramuka yang ada di SD Remaja Parakan, akan dijelaskan oleh kelompok kami. Sebelumnya, saya Dia Heni Utami, NPM 19 0305 0152, dan teman saya, Uli Nikmah, NPM 19 0305 0136, Almariza Karohmah, NPM 19 0305 0146, Rita Rafika Pratiwi, NPM 19 0305 0177, dan Rizky Fadilatul Hawa, NPM 19 0305 0178. Nah, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Alma. Silakan Mbak Alma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dan kegiatan pramuka yang ada di SD Remaja Parakan. Nah, kurikulum dan kegiatan pramuka di SD Remaja Parakan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada siaga dan penggalang. Pramuka siaga itu diikuti oleh kelas 3 dan kelas 4, sedangkan untuk pramuka penggalang diikuti oleh kelas 5 dan kelas 6. Nah, sebelum pandemi itu kegiatan pramuka dilakukan 2 minggu sekali pada hari Jumat. Selanjutnya, pada masa pandemi, kegiatan pramuka dilakukan secara daring melalui penugasan dan lain sebagainya, sehingga adanya pandemi tidak menjadikan kendala untuk terlaksananya kegiatan pramuka. Selanjutnya, untuk materi siaga itu didominasi oleh permainan, sedangkan untuk penggalang sudah masuk ke materi pokok dan praktik. Selanjutnya itu ada penerapan asas manfaat di SD Remaja. Penerapan asas manfaat itu sangat menekankan pada penanaman nilai karakter. Nah, selanjutnya itu ada penerapan asas modern yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya itu ada asas kode tata kehormatan. Untuk siaga itu diterapkan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Sedangkan untuk penggalang menerapkan Trisatya dan Dasa Dharma. Keduanya itu benar-benar diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada bentuk keterampilan pramuka yang dilatihkan, yaitu seperti kompas, indera penciuman, morse, hastakarya, menyanyi, puisi, dan menari. Selanjutnya Mbak Hawa. Slide selanjutnya, Mbak. Ini yang slide nomor 2. Belum keganti. Yang sarana dan prasarana. Sudah terlihat Selanjutnya atau belum? Ya. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, di SD Remaja ini menyediakan sarana dan prasarana serta berpedoman pada AD atau ART. Semua yang terkait dengan pramuka sudah disediakan, seperti kelengkapan tenda, tongkat pramuka, tas, seragam lengkap, permainan kepramukaan, ensiklopedia, kelengkapan pentas seni, kostum, dan aksesoris. Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan tetap diusahakan untuk terpenuhi dan diperbarui. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulin.
Yang ketiga yaitu tujuan pramuka. Nah, adanya pramuka di SD remaja bertujuan agar anak-anak memiliki jiwa disiplin, mandiri, berani, sehingga anak-anak dapat berdiri kokoh dengan kakinya sendiri. Program pramuka di SD remaja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi sekolah. Adapun karakter yang ditekankan yaitu beriman, bersosial, dan kreatif. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangat mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu keberanian untuk tampil. Selanjutnya, yaitu metode yang diterapkan di SD remaja. Metode yang digunakan dalam kegiatan pramuka di SD remaja yaitu simulasi, praktik langsung, pengamatan, dan lain sebagainya. Cara agar kegiatan pramuka bisa menarik yaitu dengan siswa diajak untuk bermain, bernyanyi sebagai penyemangat sebelum kegiatan dimulai. Jadi biasanya sebelum kegiatan dimulai itu anak-anak menampilkan yel-yelnya. Kemudian pramuka dapat menyalurkan keinginan dan membantu pemenuhan perkembangan siswa karena dalam pramuka mencakup banyak hal dan dari situ kita dapat mengetahui bakat dan minatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hita. Next slide selanjutnya, Mbak Hawa. Nah, selanjutnya ada pembina pramuka. Seperti apa sih pembina pramuka yang ada di SD Remaja Parakan itu? Nah, pembina pramuka yang ada di SD Remaja Parakan itu sebenarnya adalah seluruh guru kelas yang berperan secara langsung. Namun pembina pramuka secara umum yaitu ada Bapak Slamet Waluyono, Sarjana Agama. Nah, selanjutnya ada juga pembina lainnya yang bernama Bapak Agung, Ibu Sumiati sebagai pembina pramuka siaga, dan Ibu Santi sebagai pembina pramuka penggalang. Pembina pramuka memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi siswa yang kurang minat dan kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pramuka. Nilai-nilai yang diberikan kepada siswa yaitu nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, nilai kognitif ini diperoleh dari materi yang telah dipahami oleh siswa. Nilai kognitif ini bisa dilihat dari SKU atau syarat kecakapan khusus. Kemudian untuk nilai afektif itu diperoleh dari sikap siswa selama mengikuti kegiatan pramuka, seperti halnya berapa kali ia datang ke sekolah untuk mengikuti pramuka dan berapa kali ia membolos, sehingga ini akan mempengaruhi ke nilai raport. Nah, selanjutnya ada nilai psikomotorik, di mana diperoleh dari keterampilan siswa. Keterampilan yang dimaksud di sini yaitu keterampilan yang ada di dalam kegiatan pramuka, seperti halnya keterampilan dalam bermain semapor, morse, ada juga keterampilan kinestetik, misalnya menari itu juga termasuk terlibat dalam kegiatan pramuka. Nah, ketiga nilai tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi siswa nantinya naik kelas atau tidaknya, sehingga pembina pramuka sangat berperan penting dalam hal ini. Next. Baik, selanjutnya ada juga pendukung dan penghambat. Selain SD Remaja Parakan itu pramukanya oke, tetap ada juga pendukung dan penghambat. Karena apa? Karena mayoritas penduduk Parakan adalah petani dan pedagang. Maka siswa juga jarang mengikuti kegiatan pramuka. Nah, siswa yang orang tuanya petani atau pedagang itu jarang mengikuti kegiatan pramuka karena orang tua siswa itu sibuk untuk mengantarkan siswa, sehingga orang tua lebih memilih anak untuk belajar di rumah saja dan tidak mengikuti kegiatan pramuka. Hal ini menjadikan evaluasi bagi guru-guru SD Remaja Parakan. Nah, selanjutnya ada juga tugas-tugas pokok guru. Nah, tugas pokok guru yang dimaksud di sini adalah ketika guru sedang melakukan tugas akhir, membuat rapor dan lain sebagainya, itu menjadi penghambat dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya ada juga faktor pendukung, yaitu seperti halnya jalan yang strategis, yaitu di dekat jalan raya, sehingga SD Remaja Parakan ini letaknya sangat strategis. Adapun upaya yang ditawarkan pihak sekolah dan pembina pramuka atas hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di SD Remaja ini, yaitu kegiatan jadwal dimajukan. Nah, semula jadwalnya yang pukul 2, itu dimajukan menjadi pukul 1 karena supaya siswa tetap ikut mengikuti kegiatan pramuka dan tidak pulang terlebih dahulu. Terima kasih.
Next. Baik, Selanjutnya selanjutnya. akan dijelaskan oleh Mbak Nita. Silahkan. Ya, terima kasih waktunya. Baik, selanjutnya adalah penanaman karakter dalam pelaksanaan pramuka. Nah, jadi pelaksanaan pendidikan karakter di SD Remaja Parakan ini ditanamkan dengan nilai-nilai karakter. Nah, adapun nilai-nilai karakter yang ditanamkan yaitu adalah nilai kedisiplinan, nilai mandiri, nilai tanggung jawab, nilai keberanian, nilai nasionalisme, dan nilai religius. Nah, di sini kelompok kami mengambil fokus karakter yang ditanamkan, contoh fokus karakter yang ditanamkan di SD Remaja Parakan ini yaitu pertama adalah nilai karakter kedisiplinan. Nah, nilai karakter kedisiplinan ini tidak hanya pada waktu saja, tetapi nilai kedisiplinan pada saat kegiatan pramuka itu bisa ditunjukkan siswa dengan cara berpakaiannya, dengan cara siswa itu datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai karakter religius. Nah, nilai karakter religius ini juga harus diterapkan karena siswa yang mengikuti kegiatan pramuka harus menghargai sesama teman yang berbeda agama. Nah, bagaimana sih cara menghargai siswa yang berbeda agama? Nah, itu ketika ada temannya yang berdoa atau beribadah tidak mengganggunya. Kemudian ada nilai karakter nasionalisme. Nah, nilai karakter nasionalisme juga ditanamkan karena sebelum kegiatan pramuka dilaksanakan, nah biasanya itu siswa disuruh untuk hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu nasionalisme. Nah, untuk melaksanakan penanaman karakter dalam pelaksanaan pramuka ini terdapat metode, yaitu metode pembiasaan. Nah, di mana kegiatan untuk menanamkan nilai karakter itu dilakukan setiap kegiatan pramuka. Slide selanjutnya, Mbak Hawa. Nah, yang kemudian yang ke-8 itu ada peserta pramuka. Jadi anak-anak memiliki antusias yang besar dalam mengikuti kegiatan pramuka, terutama anak-anak yang tergabung dalam regu inti SD Remaja Parakan. Jadi anak-anak yang tergabung dalam pramuka inti itu antusiasnya lebih besar. Jadi banyak pertanyaan kapan ada pramuka itu akan dilaksanakan, terus apa aja kegiatannya. Biasanya anak-anak yang tergabung dalam inti itu antusiasnya lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti pramuka lainnya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa siswa memiliki minat tinggi dalam mengikuti kegiatan pramuka dan siswa juga rajin dalam mengikuti kegiatan pramuka karena nilainya sangat berpengaruh di nilai rapot. Jadi di SD Remaja Parakan ini nilai pramuka itu berpengaruh pada nilai rapot. Jadi misalnya ada nilainya yang kurang, bisa saja akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Bisa saja siswanya tidak naik kelas gara-gara tidak memenuhi syarat untuk nilai rapot kepramukaannya. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Heta. Baik, tentunya dari sekian indikator pertanyaan yang sudah kami tanyakan di SD Remaja Parakan, kemudian dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah, ada juga pembina pramuka, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan kegiatan pramuka di SD Remaja Parakan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu siaga dan penggalang, dengan materi yang berbeda, di mana siaga itu ditekankan pada permainan. SD Remaja menyediakan sarana dan prasarana serta berpedoman pada ADART. Nah, di sini SD Remaja itu sarannya dan prasarananya itu sangat memadai dan didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian, pramuka di SD Remaja Parakan bertujuan agar anak-anak memiliki jiwa disiplin, mandiri, berani, sehingga anak-anak dapat berdiri kokoh dengan kakinya sendiri. Kemudian metode yang digunakan dalam kegiatan pramuka di SD yaitu simulasi, praktek langsung, pengamatan, dan masih banyak lagi. Kemudian pembina pramuka di SD Remaja Parakan yaitu seluruh guru kelas dan alumni yang berkompeten. Kemudian ada juga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di SD yaitu jarak rumah siswa yang jauh dari SD, sehingga
tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Selain itu ada juga mayoritas penduduk yaitu petani dan pedagang, di mana pada musim tembakau ini jadi sibuk untuk mengurus anaknya, sehingga anak-anak kurang antusias ketika musim ini. Kemudian pendukung dalam kegiatan pramuka di SD remaja yaitu fasilitas yang sangat memadai dan sumber daya yang luar biasa, serta letak SD yang sangat strategis yaitu di kota. Kemudian pelaksanaan pendidikan karakter di SD Remaja Paraan itu ditanamkan dalam nilai-nilai. Nilai-nilainya seperti halnya kedisiplinan, mandiri, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah seluruh peserta pramuka di SD Remaja Parakan terbagi menjadi pramuka siaga dan pramuka penggalang. Nah, ada juga tambahan yaitu kegiatan pramuka juga diikuti oleh siswa-siswa yang mengikuti regu inti, di mana untuk memasuki regu ini siswa diseleksi terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami berdasarkan apa yang sudah kita tanya kepada pembina pramuka dan kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.